Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kiranya damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan kita Yesus Kristus terus menaungi jemaat Tuhan sekalian. Terlebih lagi ketika kita terus mengarungi perjalanan rohani melalui gerakan mendengar, iman timbul dari pendengaran. Kiranya kita terus tetap semangat dan kiranya melalui mendengar firman kita terus bertumbuh dan berbuah. Demikian juga apabila di antara Bapak Ibu Saudara ada yang baru pertama kali terhubung dengan GPI Karunia Tuhan, mungkin juga ada beberapa hal berkaitan dengan pergumulan doa, pelayanan-pelayanan praktis maupun keputusan yang lain yang Bapak Ibu Saudara ingin sampaikan ke gereja, dapat menghubungi saya, Gembala Sidang GPI Karunia Tuhan. Selamat untuk berbakti pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan pada ibadah online rumah tangga kita pada hari ini, Minggu 28 Februari 2021. Panggilan berbakti kita terambil dari Mazmur pasal 29 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud, kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama berkumpul untuk beribadah ya Tuhan melalui ibadah online ini. Engkau kiranya memberkati ibadah ini ya Tuhan, supaya boleh berkenan dan boleh menjadi berkat bagi kami semua di gereja ini ya Tuhan. Sertai kami supaya kami dapat boleh memberikan yang terbaik ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pujian pembukaan berjudul Manis Kau Dengar. Bernyanyi bagimu
Bacaan Alkitab kita terambil dari Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 sampai dengan pasal yang 11 ayat yang ke-8. Demikian. Akibat-akibat kebodohan. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat, bahwa matahari sebagai kekilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi, didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar jalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa menobrak tembok akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya. Barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak, dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka, dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktu dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Pedoman-pedoman hikmat. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan syarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Amin. Doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Muda Krishna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami yang hidup. Di tengah bakti dan ibadah kami pada hari ini bersama seluruh umat-Mu, kami bersatu hati berdoa, menaikkan segala syafaat kami. Pertama-tama,
kami mengingat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami terus berdoa kiranya Tuhanku yang akan memberikan pemulihan atas kondisi yaitu pandemi yang disebabkan oleh COVID-19. Saat ini Tuhan, baik di seluruh Indonesia maupun seluruh dunia mengalami pergumulan hal ini. Tuhan, kami mohonkan kiranya melalui berbagai cara, tindakan yang telah diambil akan mendatangkan kebaikan dan pemulihan dari pandemi ini. Baik itu berupa vaksinasi yang telah dimulai, baik itu melalui setiap protokol kesehatan yang diupayakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kiranya kami semuanya pada akhirnya terbebas dari semua pandemi ini. Terlebih lagi oleh karena kasih karunia-Mu kami dapat merasakan pemulihan yang terbaik. Juga kami datang kepadamu Tuhan, mohonkan belas kasih-Mu untuk para pemimpin bangsa kami. Sebab kami percaya bahwa Engkau yang saat ini mengizinkan pemerintahan bangsa kami untuk memimpin dan memerintah. Kami percaya juga hikmat yang dari Tuhan ada pada mereka untuk dapat memberikan kemajuan demi kemajuan untuk negeri ini. Kami berdoa kiranya Engkau juga menyertai masyarakat, khususnya rekan-rekan sebangsa setanah air di berbagai pelosok, di daerah-daerah yang saat ini sedang mengalami bencana alam maupun juga berbagai peristiwa baik kecelakaan, kerusakan-kerusakan maupun juga peristiwa-peristiwa yang lain yang tidak menguntungkan untuk negeri ini. Kami mohonkan belas kasih-Mu khususnya di masa-masa bencana alam, cuaca ekstrim yang terjadi pada saat ini. Kami mohonkan pemulihan dari Tuhan, pertolongan-Mu bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami dampak dari semuanya ini. Terlebih lagi bagi kami semuanya, kami perlu terus berwaspada atas segala situasi-situasi yang terjadi di sekitar kami, sehingga kami semuanya beroleh kekuatan dan keselamatan di dalam menjalani aktivitas hari lepas hari. Kami datang kepadamu Tuhan, terus mendoakan untuk Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, baik bersama seluruh jemaat Tuhan maupun gembala sidang, para pelayan-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap dari kami, sehingga kami boleh melayani Engkau, kami boleh bersatu hati, terlebih lagi dalam melaksanakan apa yang menjadi maksud hati Tuhan, visi yang Kau berikan untuk kami, menjadi murid yang mengasihi Engkau, mengasihi sesama, dan menjangkau dunia. Tuhan, kami berdoa kiranya pertumbuhan iman jemaat Tuhan di induk maupun di setiap cabang dapat terus bertumbuh. Terlebih di dalam hal kami melaksanakan suatu gerakan mendengar, kami percaya bahwa iman akan tumbuh. Iman timbul dari pendengaran. Iman kami akan makin bertumbuh dan juga menghasilkan buah. Kini kami datang kepadamu, berdoa kiranya Engkau memberkati jemaat-jemaat Tuhan, khususnya yang lanjut usia. Kiranya Tuhan memberkati kepada mereka sekalian. Tangan kasih-Mu menyertai bagi saudara-saudara kami di masa usia senja ini. Tetap sehat, tetap kuat, terlebih lagi kemantapan iman mereka yang akan menjadi teladan bagi kami sekalian, anak cucunya. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati setiap pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan GPI Karunia Tuhan. Jika saatnya yang terdampak oleh karena COVID-19, baik itu kesehatannya, baik itu ekonominya, baik itu juga pendidikan maupun juga setiap usaha yang dikerjakannya, Tuhan tolonglah mereka, Tuhan sertailah mereka dengan rezeki, berkat, rahmat yang mencukupkan dan bahkan melimpah dalam kehidupan jemaat Tuhan sekalian. Karena itu Tuhan tolonglah dalam karya, usaha, studi maupun apa yang mereka kerjakan, Tuhan memberikan perlindungan dan berkat-Mu. Bapa di surga, kami terus berdoa, tentunya rekan-rekan kami yang terus beraktivitas di luar rumah, berikanlah bagi mereka perlindungan, sehingga mereka semuanya dapat terus kuat dan sehat, dan menikmati kehidupan di bawah matahari bersama Tuhan yang menjadikannya baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kini saatnya Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan kita. Beberapa cara untuk memberikan persepuluhan dan persembahan Anda. Yang pertama, persembahan dan persepuluhan dapat disampaikan melalui rekening gereja yang tertera pada gambar berikut. Yang kedua, memasukkannya ke dalam kotak persembahan
yang berlokasi di depan pintu kantor gereja bagian dalam setiap harinya antara pukul 9 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Ketiga, melakukan pengumpulan mandiri, yakni menyimpannya dan memasukkannya ke dalam kotak perpuluhan atau kantong persembahan pada saat ibadah minggu berjalan seperti biasa nantinya. Pujian persiapan berjudul Kurindu Tuhan Beserta akan mengiringi kita untuk memasuki khotbah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita telah belajar mengenai hikmat untuk menanggung kesia-siaan hidup di bagian yang pertama, minggu lalu. Dan kini kita akan memasuki tema atau judul yang sama di dalam bagian yang kedua. Sebagaimana telah disebutkan dalam pembelajaran yang lalu, ada hal dalam kehidupan ini yang tidak dapat kita hindari. Tentu saja yang pertama adalah berkaitan dengan kematian. Siapapun tidak bisa lari dari kematian. Tetapi juga pengkhotbah mengatakan mengenai penguasa atau pemerintahan duniawi. Kita pun tidak dapat menghindarkan itu selama masa hidup kita di dunia ini. Keduanya, baik kematian maupun penguasa duniawi, pemerintahan duniawi, semuanya itu hanya menambah-nambahkan ya, atau berkontribusi kepada kesia-siaan selama hidup di bawah matahari. Tetapi dengan hikmat yang benar, minggu lalu kita sudah mulai dapat menanggung semuanya itu. Dengan hikmat yang dari Salomo, dengan hikmat yang dari Tuhan, kita akan dapat menanggung baik itu penguasa yang mungkin jahat, yang seringkali jahat, maupun juga kematian. Semuanya itu kita dapat tanggung walaupun harus tetap dihadapi. Kini di bagian yang kedua ini dari pasal 10 dan pasal 11 kita akan belajar dari pengkhotbah Salomo di mana dia melanjutkan di bagian yang pertama berkaitan dengan
bahaya dari kebodohan. Pasal 10 ayat 1 sampai dengan 20. Bahaya dari kebodohan. Kita diminta untuk dapat menanggung semuanya itu selama kehidupan kita di dunia. Tetapi tentu saja pasti ada hubungannya. Kenapa bahaya dari kebodohan? Pasti ada akibat yang menjadi peringatan untuk kita dari seorang Salomo. Bahwa kebodohan seperti di dalam ayat 1 sampai dengan yang keempat mengakibatkan apa aja. Yang pertama di dalam ayat 1, kebodohan dapat mempengaruhi reputasi seseorang, nama baik seseorang. Padahal beberapa waktu yang lalu kita telah belajar bagaimana seseorang nama baiknya jauh lebih penting dari segala sesuatu. Tetapi oleh sebab gambarannya di sini apa? Lalat yang mati menyebabkan urapan menjadi berbau busuk. Maksudnya apa? Kebodohan akan dapat menjadikan atau mempengaruhi nama baik seseorang, reputasi seseorang. Bahkan akibat lain dari kebodohan dikatakan di ayat 2, kebodohan itu tidak dapat memandu, tidak bisa menjadi pedoman atau guide yang akan menolong orang menjadi aman dalam hidupnya. Karena orang bodoh akan berjalan berbeda arah dengan orang yang berhikmat. Yang satu menuju keselamatan, yang satu menuju kematian. Dikatakan yang satu menuju ke kanan, kebodohan memilih ke kiri. Itulah akibat dari kebodohan. Tetapi lebih lagi masih ada. Kebodohan pun akan selalu mengkhianati kebodohan itu sendiri. Maksudnya bahwa kebodohan akan berakibat kepada si orang yang bodoh atau kebodohan itu sendiri. Di dalam ayat 3 digambarkan dengan kata-kata yang jelas sekali bahwa jika berjalan di lorong orang bodoh itu tumpul pikirannya. Dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Orang bodoh ngomongin orang lain bodoh. Tetapi bagi kita sekalian, biarlah akibat yang ditimbulkan dari kebodohan ini kita menjadi mawas diri. Jauh lebih baik, dikatakan ayat 4, menjadi bijak, menjadi sabar, tabah, bahkan pendamai. Juga ketika bahkan di konteks pada minggu-minggu ini apa? Berkaitan dengan pemerintahan duniawi. Bahkan berkaitan walaupun penguasa yang sedang memerintah adalah jahat. Kita tetap jauh lebih baik untuk hidup di dalam kebijakan, hikmat, sabar, tabah, dan penuh dengan pendamai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masih sama ya konteksnya dengan pasal sebelumnya, pasal 9. Sebenarnya pasal 10 ini melanjutkan mengenai bahaya dari pemerintah yang jahat. Orang yang sedang berkuasa tetapi sayangnya orang ini jahat. Dan dengan demikian membawa kebodohan. Karena itu di dalam poin yang kedua, kebodohan sering muncul dari penguasa. Tentunya penguasa yang lalim atau yang jahat, masih berkaitan dengan pasal 9 yang lalu. Kejahatan yang diamati oleh pengkhotbah dikatakan di dalam ayat yang kelima itu sebagai suatu kekilafan. Banyak kilafnya, banyak salahnya penguasa yang bodoh. Orang bodoh ditinggikan, tetapi orang benar malah direndahkan. Itu dalam kabinet penguasa ya. Itu dalam jajaran kepengurusan kerajaan. Pemimpin yang bodoh akan dikelilingi dengan orang-orang yang bodoh juga. Justru di masa-masa itu hamba yang berkuasa, budak yang berkuasa, dikatakan di dalam ayat berikutnya. Tetapi pangeran yang sejati atau pembesar yang sesungguhnya, bangsawan yang sesungguhnya malah direndahkan. Inilah fakta kebalikan sama seperti minggu yang lalu. Terjadi kontradiksi, terjadi apa? Hal yang membingungkan ketika orang bodoh memerintah. Sayangnya, pengkhotbah Salomo mengatakan akan selalu muncul pemerintahan yang tidak sempurna. Ketika apa? Orang semuanya itu tidak sempurna. Sekali lagi, kalau di dunia ini tetap ada orang nggak sempurna, maka pemerintahan yang tidak sempurna pun akan selalu ada. Mereka ini digambarkan bekerja dengan kebodohannya, menyakiti diri sendiri. Ayat 8-10 seperti diilustrasikan beberapa contoh di ayat 8-9. Menggali lubang, masuk lubang itu sendiri. Mendobrak tembok, dipagut ular. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara dapat lihat dalam pasal 10 ayat 8-9. Namun perbandingannya di ayat 10,
hikmat orang bijak akan tahu bagaimana melaksanakan pekerjaannya dengan efisien, dengan efektif, berjalan cepat. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bahwa meskipun orang bodoh dikatakan dalam ayat 11-15 jarang tahu bagaimana menahan diri, mereka tidak dapat menahan lidahnya, mereka tidak dapat menahan atau mengarahkan tenaganya secara efektif, mereka juga menjadi pengaruh yang buruk untuk yang diperintahnya, atau bagi negara, atau bagi kerajaan yang diperintahkan. Di dalam ayat 16-19 dikatakan di sana, celakalah negeri yang pemimpinnya atau penguasanya bersifat kekanak-kanaan dan berpesta di pagi hari. Kemalasan mereka yang akan mengakibatkan gedung-gedung roboh. Jadi celakalah kalau orang bodoh memerintah suatu kerajaan, karena di sana yang dipikirkan pesta pora, di sana yang dipikirkan adalah kemalasan dan lain sebagainya. Tetapi juga ada kebalikannya, diberkatilah tanah yang para pemimpinnya berpesta pada waktu yang tepat. Yang memerintah sukses, memberikan kebahagiaan sejati dan memenuhi setiap kebutuhan rakyatnya. Ada dijelaskan oleh pengkhotbah di sini ya, akibat dari kebodohan, tetapi juga ada satu bagian solusi yang mungkin hitungannya seperti minggu-minggu yang lalu itu 1:1000 deh. Susah nyari yang baik. Tetapi bagaimanapun juga di bagian yang ketiga, sementara itu baiklah kita berhati-hati. Nasihatnya bagi kita sekalian. Walaupun pemerintah atau penguasa yang saat ini sedang jahat, lalim, bodoh, sedang memimpin negeri, berhati-hatilah dengan apa yang Anda ucapkan. Itu di dalam ayat 20, baik 20a maupun 20b. Jangan mengutuk raja, jangan mengutuk atau mengkritik orang kaya. Sebab apa yang kamu katakan kemungkinan akan sampai ke telinga mereka. Kalau sudah seperti itu ya mereka akan mencelakai kamu. Di ayat 9, pasal 9 yang lalu, mereka akan apa? Menuduh kamu, akan memberatkan kamu. Nah, ini sebenarnya suatu aplikasi untuk kita ya. Walaupun yang di luar sana sedang lalim, sedang jahat, tetapi mari kita periksa diri kita sendiri. Mungkin kita tidak bisa mengaplikasikannya lebih kepada yang di luar sana yang sedang memerintah, tapi introspeksi diri. Ketika masa-masa itu, masa-masa sulit seperti itu terjadi, kita diminta berhati-hati dalam apa yang kita ucapkan. Ada suatu ungkapan, tembok bisa mendengar. Kita mungkin akan ngomong di suatu tempat yang tertutup, tetapi tiba-tiba ternyata tidak lama kemudian apa yang kita omongkan, yang kita bicarakan telah terdengar oleh orang yang sedang kita omongin. Karena itu inilah satu nasihat, sementara semuanya itu berjalan, sementara kelaliman sedang berjalan, sementara pemerintah yang jahat, korup dan lain sebagainya sedang berjalan, berhati-hatilah dengan setiap ungkapan atau ucapan mulutmu. Seperti di pasal 9, di bagian yang pertama ini masih berkonteks dengan pemerintahan yang bisa saja muncul, yaitu apa? Pemerintahan yang jahat. Dan bagaimana kita memegang kendali hari ini mulut kita? Bagaimana memegang kendali ucapan kita? Di bagian yang kedua kita akan melihat ada suatu nilai kebajikan yang patut kita tanggung atau kita pegang dalam menanggung semua kesia-siaan hidup. Nilai kebajikan. Kebajikan itu adalah perilaku atau kualitas yang memenuhi atau mendatangkan kebaikan secara moral. Jadi pengkhotbah mau menyampaikan pada kita, lakukan kebaikan moral. Tunjukkan atau datangkan, penuhi, lakukan kebajikan dalam kehidupanmu. Ada nasihat, di bagian yang pertama ya, ada nasihat tentang kebajikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam pasal 11, kebajikan itu diungkapkan di dalam ayat 1, lemparkan roti ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama sesudah itu. Dan juga di dalam ayat 2 sebenarnya. Tetapi intinya adalah bahwa ayat 1 dan 2 yang memiliki makna yang sama, mendorong supaya kita berbuat baik untuk melakukan kebajikan dan hospitality, keramah tamahan. Ada manfaatnya ketika kita melakukan kebajikan itu. Yang pertama itu memberikan kepada kita berkat untuk masa depan, tetapi juga memberikan berkat ketika kita mengalami hari-hari yang buruk. Itu di dalam ayat-ayat itu sudah disebutkan ya, dalam ayat 1 dan 2, manfaat dari semuanya itu. Memang baik dalam kitab Mazmur, dan Amsal, Lukas,
Galatia dan 1 Timotius semuanya juga menyinggung hal-hal demikian. Ada manfaat yang sama bagi mereka yang semangat untuk melaksanakan kebajikan, kebaikan moral kepada semua orang. Lemparkan roti, ini sebenarnya satu kata-kata kiasan. Roti dalam perjanjian lama, dalam bahasa Ibrani itu sering disebutkan juga sebagai atau digambarkan sebagai butir-butir gandum, yang nantinya juga akhirnya bisa jadi dibuat roti ya. Tetapi intinya waktu itu melihat ke Mesir, Sungai Nil yang sering banjir, kalau engkau melemparkan benih roti ya, benih gandum itu, ya udah biarkan aja, pokoknya kamu kerjakan bagianmu, kalaupun terjadi banjir dan sebagainya, enggak usah khawatir dengan itu. Suatu saat pasti butir gandum itu akan tumbuh dan akhirnya menghasilkan roti. Intinya apa? Sebarkan kebaikan, berikan kebajikan kepada semua orang, keramah tamahan. Apapun situasinya, suatu saat itu akan kembali kepadamu, berkah untuk masa depanmu, berkat untuk juga hari-hari mungkin suatu saat kita akan mengalami hari-hari buruk. Dan bahkan lebih lanjut di dalam ayat-ayat selanjutnya, pengkhotbah mengatakan alasan supaya kita terus melakukan itu dan melakukan itu terus. Karena apa dikatakan di dalam ayat 3-4? Karena ada bencana yang mungkin kita tidak akan pernah tahu. Sebab hujan kita tidak bisa prediksi, badai angin yang akan datang kita tidak akan tahu. Pohon yang akan jatuh terbaring dimanapun mereka tumbang, kita tidak akan dapat menghabiskan waktu kita hanya untuk melihat semua keadaan itu. Periksa cuaca, oh hari mau hujan, saya tidak mau keluar, saya tidak mau kerja. Periksa lihat angin atau lihat apa yang diinformasikan oleh BMKG, hari akan mendung dan hujan terjadi ini dan itu, wah tidak usah keluar, tidak usah bekerja, akan terjadi banjir. Itu justru akan menahan kita untuk tidak beraktivitas. Nah, jadi ini yang akan ditekankan oleh pengkhotbah, bahwa akhirnya jangan sampai hanya jadi penonton saja atau yang orang yang melihat saja, tetapi kemudian kita tidak menabur dan kita akhirnya tidak menuai. Melihat kondisi alam yang terjadi, cuaca ekstrim hari-hari seperti sekarang ini, semuanya boleh hanya dicek dan dilihat, tetapi kalau hanya membuat kita tidak bekerja, tidak dapat mengerjakan aktivitas, kata yang dipakai menabur, kita pun akhirnya tidak akan menuai, hanya jadi penonton saja. Itu bukan hikmat yang ditawarkan oleh pengkhotbah. Sebab akan ada hal-hal yang tidak kita pahami. Kemana angin pergi di dalam ayat 5-6, kita nggak pernah tahu. Bagaimana tumbuh kembang janin anak dalam rahim ibu, kita tidak pernah tahu. Walaupun sekarang dunia kedokteran pun makin maju, bisa melihat bayi dari usia sekian minggu sampai lahirnya, dapat melihat jenis kelamin bayi dan lain sebagainya. Banyak masih di antara itu yang tidak bisa dijelaskan. Karena tangan Allah bekerja dengan luar biasa untuk pertumbuh kembangan sebuah janin. Kita tidak, itu gambaran ya, itu gambaran saja bahwa kita nggak pernah tahu, nggak ngerti apa yang sedang berlaku, apa yang sedang terjadi. Bahkan peringatan terakhir di ayat 7-8 adalah akan muncul hari-hari kegelapan. Apa maksudnya? Suatu saat mungkin akan terjadi hal-hal yang buruk, bisa saja. Tetapi kebajikanmu yang engkau telah sharekan, bagikan, yang telah engkau berikan sejak dari awal kehidupan engkau akan menikmati itu, walaupun juga mungkin suasana atau mungkin kondisi sedang tidak baik. Dikatakan apa? Ayat 7-8 sangat menyenangkan untuk bisa hidup, khususnya ketika engkau sedang sehat. Jalani saja, nikmati saja. Kondisi nggak baik, jalani saja. Mumpung kamu masih sehat, dikatakan apa di sana? Jalani dengan penuh kesenangan. Bahkan jika seorang menjalani banyak hari yang menyenangkan pun menjadi peringatan untuk kita untuk tetap waspada, ya ini apa? Untuk melihat bahwa hari-hari yang jahat pasti akan datang. Pasti akan ada suatu saat di mana roda kita, perputaran roda kita, kehidupan kita ini mungkin ada di bawah. Karena itu, semuanya itu tidak akan jadi masalah apabila engkau tahu nilai kebajikan yang engkau sharekan, engkau bagikan, semuanya itu akan tetap menolong kamu. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan dari pelajaran kita hari ini? Bahwa mungkin saja kita tidak dapat lepas dari hari-hari yang buruk, hari-hari yang penuh dengan kegelapan dalam hidup ini. Hari-hari yang mungkin di bawah penguasa yang sedang lalim atau jahat, pemerintahan yang muncul yang tidak mendatangkan kebaikan untuk orang-orang percaya.
Hari-hari jahat di mana mungkin kita tidak pernah dapat menjelaskannya, sebab memang tidak semuanya dapat kita mengerti. Namun terima kasih kepada pengkhotbah, kepada Salomo, dengan hikmat yang dari Allah kita tahu cara terbaik untuk menanggung kesia-siaan hidup ini. Kita dapat menghindari, memperburuk keadaan melalui kebodohan kita sendiri. Jangan menjadi bodoh, tetapi apa? Carilah hikmat. Dengan mendengarkan firman Tuhan, engkau akan terima hikmat untuk melakukan, mengarungi, menanggung kesia-siaan hidup. Terlebih lagi juga kita diingatkan bahwa kita bisa menabur kebajikan, kebaikan-kebaikan moral kepada banyak orang. Itu akan membantu kelak untuk suatu saat hari-hari buruk nanti. Namun demikian Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kita berterima kasih kepada nasihat Salomo, kita juga ingat, kita memiliki gembala yang baik, penasehat yang baik, pengkhotbah yang sejati, yaitu Yesus Kristus, yang akan terus membimbing kita. Bahkan jika hari-hari buruk terjadi dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan saya, bahkan hari-hari yang tidak bisa diprediksi, hari-hari waktu-waktu di mana saudara dan saya mungkin tidak dapat memahaminya. Namun bersama Dia, Yesus menyediakan kedamaian sejati, meskipun kita mungkin hidup di dalam hal-hal yang penuh dengan kesusahan. Yohanes 16 ayat 33, ingatlah itu. Karena itu, apakah kita benar-benar saat ini mengikuti yang menjadi tuntunan dari gembala kita sebagai dombanya? Mari kita menanggung kesia-siaan hidup, seraya tetap bersukacita, karena rahmat-Nya telah diberikan untuk kita dapat menikmatinya sepanjang kehidupan kita di dunia yang sementara ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Segala
Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri bersama-sama dan mari kita terima berkat janji dari Allah kita. Tuhanmu melindungi engkau dan memberkati engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera-Nya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.